Shalom. Shalom. Wih, ini episode pertama lah ya berarti ya, hitungannya mulai dari sini aja ya. Karena yang akan ditayangkan yang ini. Yang kemarin-kemarin Ya kemarin gagal. tidak tayang karena gagal. Bukan gagal sih, lebih ke belum terlalu gimana lah gitu ngelihatnya. Jadi kayak ya udahlah nggak usah diupload. Nah hari ini mungkin buat siapapun yang menonton tayangan ini adalah sebuah karya, asik, sebuah karya lagi. Benar lah, sesuatu yang kami kerjakan sebenarnya udah beberapa lama dari awal corona terjadi. Kita anak-anak youth sudah beberapa kali ngebuat seperti ini, cuman mungkin bedanya ini dihitung pertama karena ini akan lebih luas lagi jangkauannya untuk ditayanginnya gitu. Nggak cuma di sosial media youth aja, mungkin akan lebih luas lah gitu ya. Nah, jadi ini kita hitungan pertama. Jadi yang belum tahu Bapak Ibu atau saudara-saudara, teman-teman semua, ini sebuah acara namanya Song Story. Jadi acara ini didasari karena kami juga sebenarnya beberapa tahun terakhir, 6 tahun terakhir memang banyak menghabiskan waktu di praise and worship gitu. Kita ngerjain praise and worship dari tahun 2014 sampai sekarang. Nggak tahu tahun depan kita akan buat lagi atau tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi setidaknya berharap boleh lah ya, berharap tetap boleh. Semoga ini cepat hilang. Ya minimal baik-baik saja lah semuanya, nggak ada yang tidak sehat maksudnya gitu ya. Nah ini dibuat untuk sebenarnya berbagi pengalaman aja sih, kayak biasanya kan kita maju ke depan gitu kan, bersaksi segala macam. Nah mungkin bedanya ini kita cerita dari sudut pandang ketika kita mendengarkan sesuatu, khususnya lagu gereja gitu ya, karena banyak banget lagu rohani, karena banyak banget sebenarnya. Kalau mau diceritain, kalau saya pribadi banyak, tapi kan nggak mungkin saya melulu lah ya, kita gantian aja lah ya. Jadi ini ada tiga orang yang akan menemani Anda semua dari cerita mereka, dari apa yang akan mereka sampaikan. Semoga 3 orang ini akan membuat banyak hal terjadi setelah tayangan ini. Ada Kakak Esa, ada Kakak Jessica ya namanya ya sekarang ya, Kakak Jessica. Semenjak tayangan ini Kakak Jessica. Terus ada Tante ya, Tante Ade kok, maaf ya, maaf. Ini apa, Tante Febe. Kenapa saya menyebut namanya tuh, siapa orang itu? Siapa dia? Kenapa saya menyebutkan nama itu? Maafkan saya Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Bukan, Tante, lebih dewasa gitu. Ya, mungkin biar nggak kepanjangan juga, jadi langsung aja ya, karena memang temanya Song Story. Saya berharap teman-teman udah 1 minggu lebih kali ya kayak berdoa gitu, cerita yang mana gitu yang harus disampaikan. Nah ini adalah cerita pertama dari siapa ya? Sweet gitu ya, sweet aja gitu ya, enggak ya? Sweet ya? Enggak mau sweet ya? Oke, wah, sweetnya semangat sekali. Oke, Mas Esa aja lah ya, karena sweetnya udah semangat banget. Jadi praktis, cerita pertama akan diambil alih oleh Mas Esa, waktu dan tempat diberikan. Monggo. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Mungkin ini seperti yang dibilang, mungkin ini sudah bagian kedua harusnya. Cuma karena yang kemarin bisa dibilang tidak bagus, kurang bagus, jadi kita buat Song Story yang lebih baik. Mungkin kurang lebih ini cuma mengajarkan saya pribadi, cuman apa ya, latar belakangnya ini adalah ada sebuah lagu yang apa ya, bisa dibilang dari pengalaman pribadi itu, biasanya kita itu sebagai orang itu kan kalau punya keinginan, pasti setiap orang punya keinginan ya, punya cita-cita, harapan. Nah kebanyakan orang itu ketika kita punya pengharapan itu biasanya ya kita berusaha keras kan untuk menggapainya. Bahkan terkadang kita tuh sampai mengandalkan kemampuan kita, atau bahkan terkadang kita malahan lupa bahwa kita ini punya Tuhan yang apa ya, yang benar-benar selalu ada buat kita. Bahkan kita meminta pertolongan ke siapapun sih bisa gagal. Tapi percayalah ketika kita minta pertolongan pada Tuhan itu pasti apa ya, pasti berhasil.
Tapi hanya terkadang waktunya saja yang tidak tepat. Terkadang kita merasa mungkin ada sebuah momen kelihatannya bagus ya, kita ambil, pada akhirnya gagal. Di dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan saya ada beberapa kali mengalami situasi di mana ketika saya di zona nyaman itu, waktu kita kelihatannya aman-aman aja. Kita juga kelihatannya ibadahnya biasa aja, nggak dibilang taat juga enggak, tapi malahan pekerjaan aman gitu loh. Pada akhirnya ketika kita diizinkan untuk mengalami situasi yang sulit, akhirnya apa? Ketika kita mengandalkan kemampuan kita itu, ya kita pasti ada rasanya putus asa karena ngerasa kita sudah berusaha, mungkin sudah sebaik ini kok, tapi masih gagal gitu ya. Sekali mungkin oke, kita masih bisa bangkit. 2 kali masih masih lah, mungkin kata orang kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Kalau orang yang belum pernah mengalaminya dengar omongan itu pasti banyak ngomong itu mah teori ya. Tapi kalau di dalam Tuhan tidak ada sebuah kegagalan yang dari Tuhan itu tidak ada yang dari Tuhan tuh. Kalau kita dikasih kegagalan tuh pasti Tuhan punya rencana yang bagus, rencana yang indah di balik itu. Ketika saya mendengar lagu di ibadah, lebih tepatnya di ibadah saya mendengar lagu ini seperti meneguhkan saya bahwa ternyata selama ini ketika kita punya keinginan itu mungkin yang baik buat kita tapi belum tentu baik buat Tuhan. Akhirnya saya berpikir bahwa ketika saya menyerahkan semuanya, saya belajar untuk menyerahkan itu. Akhirnya apa yang saya dapat, bahwa kita ada damai sukacita dan kita tidak kepikiran lagi tuh kalau seandainya kita buat ini gagal, kalau buat itu kita gak sukses gimana. Karena pada akhirnya sekeras apapun usaha kita, Tuhan juga yang menentukan. Akhirnya ketika saya mendengarkan lagu ini, saya dikuatkan bahwa ketika waktunya Tuhan sudah datang, seperti apapun kita, walaupun kita dianggap tidak layak, dianggap orang yang gagal, tapi di mata Tuhan, ketika kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar dan memberikan yang mungkin selama ini kita gagal, kita bisa menjadi orang sukses. Mungkin tidak secara materi, tapi bisa dalam hal lain. Mungkin dalam keimanan atau dalam pelayanan. Mungkin kita bisa memberkati orang, itu juga sebuah kesuksesan. Jadi saya mau ajak teman-teman yang selama ini ngerasa bahwa kehidupannya kayaknya apa-apa yang diusahakan gagal, seperti Tuhan tidak ada untuk dia, atau sudah setia tapi Tuhan belum mau berikan. Mungkin melalui lagu ini mudah-mudahan teman-teman yang di rumah mendengarkan bisa terberkati. Karena ketika waktu Tuhan datang, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Mari saya ajak teman-teman semua untuk angkat pujian Waktu Tuhan Ada Yang Terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bawakan pujian dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu,
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewat Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, terima kasih. Semoga boleh memberkati teman-teman. Amin, amin, amin. Tapi menarik ini maksud saya dari lagu ini aja ya, dari lagu ini aja sebenarnya saya nggak tahu ya kalau misalnya saya nggak tahu teman-teman gitu ya. Kalau misalnya saya nih, kalau misalnya teman-teman bertiga cerita lagu yang kalian bawain tuh punya apa ya, punya cerita sendiri karena buat saya punya cerita sendiri karena selama 6 tahun berturut-turut tuh kayak emang beneran ngabisin waktu untuk ngulik lagu itu dan lain sebagainya. Nah lagu ini kayaknya pertama kali di ibadah umum ya bener ya. Kayaknya pertama kali di ibadah umum karena secara ofisial kan dibawain di sana dan emang kalau nggak salah lagu ini pertama kali didengarkan tuh selama berapa minggu berturut-turut tuh selalu dibawakan gitu. Dengan kata, memang liriknya juga luar biasa banget sih. Luar biasa banget liriknya kayak apa ya? Ya nggak semua orang punya masanya masing-masing gitu kayak mesti ngelewatin apa dan segala macam. Tapi memang kita masih tetap percaya bahwa waktu Tuhan yang paling baik lah ya. Meskipun memang sebenarnya harus diakui memang rada-rada susah gitu ya, susah-susah gampang gitu ya. Sulit dipahami. Ya, sebenarnya susah-susah gampang juga bukan kalimat yang enak didengar ya. Kalau mau susah ya susah, kalau gampang ya gampang gitu kan. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Terima kasih Mas Esa buat sharingnya, buat ceritanya. Saya secara pribadi dari cerita Anda dari lagu ini juga sangat amat